Ya sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Yeah. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Ya, ya Pak, tapi memang nanti kalau kita nggak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berperan itu bukan 1000 foto, tapi lembar ijazah asli. Itu aja. Sama lembar deskripsi tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan, ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini, mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami, kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti silakan, persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap
misalnya sebagai saksi ya, kami siap gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya, itu saja. Demikian teman-teman, kalian cuma pengen lihat foto saya toh? Setiap sidang tidak pernah datang. Ini ciri-ciri orang bersalah, pengecut akan perbuatannya. Bukakanlah hati pintu kebenaran untuk negeri ini. Lindungilah orang-orang yang benar, yang jujur, dan taat kepadamu. Rakyat siap bergerak membela Roy CS dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keterangan yang gamblang betapa buletnya dan tidak netralnya aparat dalam melayani rakyat. Detik-detik barang aneh memuakkan dibukakan. Yang punya uang, yang berkuasa salah pasti bisa benar, benar pasti bisa disalahkan. Hukum negeri ini bertuhankan uang. Berikanlah jalan kebenaran untuk orang-orang yang berjuang demi kemakmuran rakyat ini. Media sosial, data netizen, hukum ketergantungan ini. Maju terus membela kebenaran, jangan pantang mundur. Kebenaran akan menemukan jalannya. Jangan kasih kendor, biar terbuka semua hidup kebenaran ini. Kebohongan cenderung akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Terus berjuanglah demi kebenaran terungkap agar hal-hal yang tidak baik terulang lagi. Orang-orang jujur yang jujur membela kejujuran, membela kebenaran, dan laknalah orang-orang yang bohong terus-menerus biar rakyat Indonesia tenang. Mas Roy Suryo CS, kami bersama kalian mendukung perjuangan kalian, juga rakyat Indonesia demi Indonesia maju berdaulat. Bangga kami, bangga saya. Semoga semua pengacara RRT Allah kasih pertolongan kepada kalian. Itu jelas-jelas palsu, nggak boleh dipegang ijazahnya. Lanjut terus bang, semoga sehat selalu. Ada pengkhianat yang menggunting dalam lipatan jati hati dan menyusup masuk, karena siapapun yang tak punya integratis bisa dibayar beberapa saja oleh Jokowi CS, karena mereka semua punya uang yang tak terbatas. Kok bisa kesusupan termul, padahal namanya kuasa hukum kan membantu dan meringankan tersangka. Alhamdulillah sebentar lagi ada yang dibui yang ijazahnya paling ini. Semoga Allah segera menurunkan takdir terbaiknya, sebagai kebenaran pun akan segera terungkap. Rakyat sudah muak, Agustus adalah hari kebangkitan seluruh rakyat Indonesia. Maju terus pembela kebenaran, Allah selalu bersama orang benar, dan semangat semoga kebenaran segera terungkap dan pemimpin zolim segera bertobat. Hukum jangan ada pandang bulu, berikan kepercayaan kepada masyarakat, tunjukkan saja ijazahnya di depan hakim supaya jangan terlalu ribet. Jangan biarkan kebenaran hilang, kalah dengan kebohongan. Ternyata ada termul yang disusupkan sebagai pengacara tersangka. Jangan kasih kendor, tangkap dan adili Jokowi secara terbuka. Mudah-mudahan akan segera terbongkar. Pembela kebenaran, berjuanglah sampai ke titik penghabisan. Jangan lupa berselawat terus dan berzikir terus, dan pasti dilindungi terus oleh Allah. Semoga Roy CS selalu sehat dan untuk berjuang demi kebenaran dan melawan rezim zalim yang tidak Pancasilas karena tidak adil. Tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang di terawang aja. Rakyat Indonesia bersatu, kita padu. Memang ijazahnya Jokowi itu bodong karena dibuat di pasar pramuka, dan foto ijazahnya nggak jelas yang pakai kacamata. Hidup Indonesia jujur. Alhamdulillah, beribadah, berjuang, bersabar, mencari jalan keluar agar mudah ditemukan.
Orang-orang hebat semua lanjutkan saling hujat ini. Tidak boleh disentuh, katanya. Sekalian aja sama yang sekarang yang sudah terang benderang. Tuh wakil presidennya diusut. Gimana berani? Gak DPR. Rakyat itu sudah muak. Tinggal tunggu aja secepat Nepal apa negara lainnya. Silakan buktikan aja ke pengadilan. Rakyat sudah muak melihat drama ini. Sangat menghargai saudara-saudara semua mencari kebenaran yang dihancurkan segenggam kekuasaan. Berjuanglah. Udah dilihatkan. Seharusnya di pengadilan aja diperlihatkan. Tak boleh dipegang dan disentuh. Forensiknya apa kayak Bandung. Terima kasih para pejuang tanpa tanda jasa, tanpa dapat dana semangat. Keterangan pengacara Egy Sujana menyesatkan. Terus semangat para pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Sungguh memalukan hukum di negara kita ini. Sungguh sangat memalukan. Edukasi hukum yang sangat buruk bagi generasi penerus dan anak-anak bangsa. Alat permainan baru, hati-hati dengan dia. Kalau perlu mereka selidiki kebenarannya. Bambang Triamba, Gus Nur, lambat laun doa mereka akan diijabah oleh Allah. Sudah sejelek inilah negeri kita hukum rekayasa. Apa rakyat yang waras percaya banget sih dengan kepuasan dari Ploda? Tidak mungkin percaya karena belum ada diuji tandingan dari Roy CS. Kejar terus biar ngaku yang sebenarnya. Baru ada contoh pejabat negara yang ditetapkan Polri sebagai tersangka karena memakai jasa palsu wakil gubernur Babel. Skripsi aja nggak ada tanda tangan dosen. Penguji tiba-tiba ijazah aneh. Selamat berjuang penegak keadilan, tidak banyak di negara ini yang seperti Anda. Hukum Indonesia dah rusak parah, banyak pengkhianat dikuasai. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh orang-orang yang memecah belah bangsa ini. Mereka mencari kebenaran, bukan kebenaran, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Mulai kapan Jokowi bersama termul-termulnya akan mau bersikap jujur, akan selama-lamanya bersikap curang? Seharusnya Jokowi mulai dulu wajib ditangkap, disidang dengan dijebloskan ke penjara. Kalau enggak, biar Allah yang paling hebat dan mengazab Jokowi dan Gibran. Kawal rakyat yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang berbohong serta pengikutnya pantas kena ajab. Penjarakan Jokowi atau revolusi atas kasus ijazah palsunya ini. Polisi nampak jelas kalau bermain mata, tetap berusaha menutupi kenapa barang konsumsi publik tidak boleh dipegang dan diraba. Beliau tidak lulus S1, terus Mas Roy bisa mengendalikan isu palsu dari mana kalau belum pernah memegang ijazah aslinya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.